LBH Apik Bali yang merupakan salah satu cabang dari LBH Apik Nasional kami. Jelas mengenai persoalan perkawinan anak ini, selain Bapak Presiden kita Bapak Jokowi yang sangat luar biasa ya, dengan komitmennya membuat Ibu Menteri kita harus melakukan mandat beliau tentang bagaimana pencegahan perkawinan anak ini harus lebih digaungkan. Bersama juga dengan Kanal Perempuan RRI, Plego. Jadi ini betul-betul kita ingin berharap semuanya bekerja sama untuk mengkampanyekan ini. Karena mungkin LBH Apik Bali sebagai muara atas kasus-kasus yang terjadi daripada dampak perkawinan anak ini, kemudian kenapa sampai terjadi perkawinan anak, akar masalahnya apa. Kalau di Bali kami bahkan sudah dari awal melakukan bersama teman-teman yang bergerak tentang isu perempuan anak, bahkan sampai mengadvokasi desa adat gitu ya. Desa adat kita harus peduli tentang ini karena selalu terkait dengan ketika ada anak-anak remaja yang perilakunya mungkin saat ini luar biasa ya, karena tren atau zamannya sekarang ini kok cepat sekali mudah terbujuk misalnya, mudah terbujuk sehingga menjadi persoalan KTD, kehamilan yang sebenarnya tidak diinginkan. Tapi budaya kita harus kalau sudah ada kehamilan harus dikawinkan. Itu masalahnya. Tapi fakta yang ada ketika saat ini anak-anak SD yang sudah menstruasi kemudian sampai terjadi hubungan seksual, apakah solusinya hanyalah perkawinan? Itu yang selalu kami tanyakan dengan tokoh-tokoh adat. Kebetulan kami selalu banyak advokasi, bahkan melatih ya desa adat-adat untuk menjadi desa adat di Bali ini untuk menjadi paralegal adat. Ayo dong kita sama-sama peduli soal perempuan dan anak. Kenapa harus, ketika harus dikawinkan, kemudian apa yang terjadi di situ? Apa dampaknya ketika ternyata usia anak mengalami perkawinan dini gitu ya anggapnya. Dan yang kami tahu ternyata dampak atau akibatnya adalah kasus KDRT tinggi, perceraian, bahkan perceraian anak tanpa status juga tinggi. Karena anak melahirkan anak kemudian belum sempat ngurus surat-surat karena sekarang kan ada aturan baru kalau ada perkawinan di bawah usia 19 tahun, jadi revisi daripada Undang-Undang Perkawinan 1 tahun 74 itu wajib mendapatkan izin dari pengadilan, ada dispensasi pengadilan. Nah ini yang masih banyak juga yang belum dipahami oleh masyarakat kita, sehingga kita perlu advokasi yang kencang nih, bagaimana mencegah itu, tapi ini juga menjadi persoalan anak remaja saat ini dengan perilaku mereka. Kemudian ketika kita ingin mencegah perkawinan anak yang sekarang ini sudah kita gali dari data-datanya, yaitu bisa dilihat di pengadilan negeri atau pengadilan agama, bisa dilihat di catatan sipil apakah ada dispensasi pengadilan yang semakin banyak datang ke kantornya. Kemudian juga ini ada yang menarik, ternyata ada adik-adik juga yang melakukan penelitian langsung di lapangan. Ternyata ada hasil yang luar biasa tentang perkawinan anak. Kenapa ternyata masih ada orang tua tuh yang menjodoh-jodohkan anaknya biar cepat gitu. Biar kayak zaman Siti Nurbaya ya Bu ya. Seperti itu. Kemudian malah memfasilitasi anak-anak mereka agar cepat kawin. Wah itu yang ternyata masih ada di Bali gitu. Ya ini kalau yang sebelumnya kami tahu perkawinan anak biasanya hanya biokawon atau upacara adat saja kemudian disembunyikan. Kemudian menunggu kapan ya setelah dia dewasa baru dicatatkan di catatan sipil. Tapi sekarang dengan revisi Undang-Undang Perkawinan itu memang lebih dimudahkan dengan mencari dispensasi pengadilan. Tapi itu juga menjadi pertanyaan. Berarti peluang-peluang perkawinan anak semakin boleh dong gitu. Boleh. Sudah ada
oh ada izin dari pengadilan. Nah ini ada juga perlu berarti ya, Bu, kita ya. perlu diskusikan juga ini Ya, apa yang terjadi ketika perkawinan anak itu akhirnya dibolehkan gara-gara ada izin ini. Terus siapa yang harus mengawal ini? Apa dampak-dampak yang harus kita kawal? Itu Apakah juga menjadi kalau pemikiran KTD kita bersama. Atau kehamilan tidak diinginkan tadi langsung harus juga dinikahkan begitu? Nah, Apakah itu juga ada menjadi opsi lain? pertanyaan yang perlu kita mungkin diskusi. sambung lagi ya. Oke, siap.